Keturunan Ham pada umumnya mendiami Afrika bagian utara. Keturunan Sem pada umumnya mendiami Jazirah Arab Saudi, dan keturunan Yafet pada umumnya mendiami wilayah Timur Tengah, Afrika bagian utara, dan Eropa bagian selatan. Dipercaya bahwa benua Eropa pada umumnya dihuni oleh keturunan Yafet. Namun hal ini tidak selalu benar, karena suku-suku dari masing-masing garis keturunan ini menyeberang ke wilayah lain. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal. Program yang menjaga pengharapan Anda tetap hidup dengan melihat apa yang Allah lakukan untuk memelihara umat-Nya yang setia dalam Kejadian pasal yang ke-9 dan yang ke-10. Tahukah Anda bahwa penyebab dari kematian terbesar di dunia ini bukanlah penyakit atau perang? Penyebab terbesar adalah ketika manusia kehilangan semua pengharapan. Hari ini Pak Yohanes akan mempersembahkan kepada kita sebuah tema, yaitu pengharapan untuk kemanusiaan yang baru. Puji Tuhan, masih diberi kesempatan bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan Anda masih bersama dengan kami di program Jalan 66. Tentunya kami senang ya, karena banyak sekali orang yang bergabung dengan acara ini, menunjukkan bahwa banyak orang yang ingin belajar kebenaran firman Tuhan, dan banyak orang ingin diberkati oleh Tuhan. Ya, saudaraku, terakhir kali kita belajar tentang bagaimana manusia yang berdosa telah membuat dirinya sendiri mengalami pembinasaan secara besar-besaran. Ketika Allah mengirimkan air bah yang pernah ada pada masa itu. Kita ingat bahwa air bah ini pada akhirnya memusnahkan semua kehidupan di planet bumi. Semua kehidupan, kecuali Nuh dan keluarganya. Dan semua binatang darat yang selamat dari air bah. Dan jika kita bersedih tentang bagaimana Allah memusnahkan umat manusia, seharusnya kita juga harus bersukacita bersama dengan Nuh dan keluarganya. Karena mereka memulai kehidupan yang benar-benar baru di tanah yang benar-benar baru tanpa penghuni. Nah, secara refiah, mereka memulai dari awal. Mari kita bersama-sama akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 9. Silakan ambil Alkitab saudara ya, baik itu cetakan maupun elektronik. Yang mungkin ada waktu, mungkin bisa juga menyiapkan hal lainnya, catatan-catatan begitu ya, atau mungkin menyiapkan kopi, boleh ya. Yang suka teh, siapkan. Ada kue-kue, siapkan. Biar dalam pembelajaran kita ini, kita akan sungguh-sungguh bisa konsentrasi dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana? Sudah dibuka? Oke, kalau gitu saya akan baca untuk kita. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi saudara, pada tahun-tahun awal setelah air bah, ya manusia beralih begitu ya, dari seseorang yang vegetarian, yang tadinya hanya makan sayur-sayuran, sekarang menjadi pemakan daging ya. Jadi kita bisa memperhatikan di sini bahwa Allah memberikan perhatiannya sangat khusus kepada darah. Jadi tadi ada ungkapan hati-hati dengan daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya. Mari kita sambung ke ayat 5. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya.
Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya saudara, kita tahu sekarang bahwa kehidupan binatang berdarah panas termasuk manusia ada di dalam darah itu sendiri. Pembunuhan adalah satu kejahatan, bahkan tindakan kekerasan apapun yang menumpahkan darah manusia. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban manusia atau binatang atau tindakan apapun yang mengakibatkan tumpahnya darah manusia atau pembunuhan. Ingatlah ya, kekerasan adalah salah satu alasan utama mengapa Allah membinasakan bumi dengan air bah. Ayat 7, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudaraku, pelangi adalah karya seni yang istimewa dalam ciptaan Allah. Pasti kita senang ya ketika misalnya ada hujan begitu, ada matahari dan kita akan melihat pelangi dengan indahnya. Bahkan banyak orang yang foto-foto, mendokumentasikan, senang ya. Ini luar biasa, ini karya seni yang Allah ciptakan. Karena tetesan air itu bertindak sebagai prisma-prisma kecil, yang ketika prisma-prisma itu bersatu, akan menunjukkan tampilan warna-warni yang cerah. Hal ini dipilih oleh Allah sebagai tanda perjanjian untuk tidak membinasakan bumi lagi dengan air. Dan saya juga ingin menunjukkan bahwa Allah membuat perjanjian ini dengan Nuh dan keturunannya setelah Nuh mempersembahkan kurban syukur di atas bumi yang baru saja dikeringkan. Oke, terima kasih. Semoga ini akan memberkati kita dan kita akan tunjuk masuk dalam diskusi kita selanjutnya. Ya, saya bertanya, dari mana Nuh mendapatkan hewan-hewan untuk dikorbankan? Karena jika hanya ada 2 hewan, mengorbankan hewan tersebut akan memusnahkan satu spesies. Ya, tidak seperti itu ya. Karena di pasal 7 ya, kita membaca bahwa Allah berkata, bawalah bersamamu 7 pasang dari segala binatang yang tahir, jantan dan betinanya, dan sepasang dari binatang-binatang yang tidak tahir. Hewan-hewan yang bersih itulah yang secara seremonial akan dipersembahkan sebagai kurban dan jumlahnya cukup banyak, sehingga jenisnya akan dilestarikan. Masalah terpecahkan. Apa selanjutnya? Ya, sekarang ini mulai
menyingkapkan silsilah keluarga Nuh dan ketiga anaknya. Kita lihat sekarang ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Kejadian, pasal yang ke-9 dan yang ke-10 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes. Pak Yohanes, pertanyaan yang seperti gajah besar di dalam rumah adalah tentang ketelanjangan Nuh dan pelanggaran Ham. Apa yang dilakukan Ham yang begitu mengerikan? Ya, ini coba kita jelaskan ya. Jadi ada ungkapan Ibrani dalam kitab Ibamat yang mengacu pada melihat ketelanjangan orang lain yang menyiratkan itu terkait dengan hubungan seksual. Tetapi ungkapan Ibrani di sini mengacu pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Nah, hal ini tidak secara otomatis menyiratkan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, tetapi lebih kepada rasa tidak hormat kepada ayah yang saat itu katakanlah dia mabuk begitu ya, nggak sadar, yang sedang berada di dalam kemah. Dalam konteks Ibrani, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat serius. Terutama karena dikatakan bahwa Kanaan keluar dan menceritakan hal itu kepada orang yang ada di luar. Ya, seolah-olah itu adalah sesuatu yang biasa, sebagai lelucon. Nah, menurut saya secara pribadi, masalahnya adalah rasa tidak hormat kepada ayahnya. Berdasarkan penjelasan tentang bagaimana kedua anak laki-lakinya yang lain menanganinya. Mereka mengambil selimut dan menyelimutinya tanpa menatapnya. Saya juga penasaran karena ada spekulasi yang muncul bahwa kutukan Kanaan dan ayahnya Ham adalah karena kulitnya yang gelap. Ya, saya kira kita nggak bisa berspekulasi seperti itu ya. Itu nggak berdasar lah. Karena meskipun keturunan Ham itu pada umumnya menetap di tempat yang sekarang disebut Afrika, tidak semua keturunan Ham itu berkulit gelap. Dan mereka juga menetap di daerah lain di dunia. Misalnya ya orang Sin berasal dari keturunan Ham dan mereka mendiami China. Nimrod adalah orang Ham dan dia menetap di Babilonia, tempat yang sekarang menjadi Irak. Dan kutukan itu ya harus diingat ini, tidak ada hubungannya dengan warna kulit. Tidak boleh rasis kita lah. Hanya saja keturunan Ham akan melayani keturunan Sem dan Yafet. Nah, dapat dikatakan bahwa nubuat ini digenapi ketika bangsa Israel mengusir bangsa Kanaan di sebelah barat sungai Yordan. Nah, lebih jauh lagi, ya, hal ini tidak menyiratkan ini terkait dengan rasa rendah diri. Seorang hamba yang saleh akan dihargai lebih dari tuan yang jahat. Sekarang, jika boleh, nah, mari kita lanjutkan ke pasal 10 yang sering disebut dengan tabel bangsa-bangsa. Oke, pendengar, boleh siap ya, kita sambung sekarang
Masuk ke pasal 10, kita mulai dari ayat yang pertama. Inilah keturunan anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Anak-anak laki-laki lahir bagi mereka setelah air bah. Jadi ini daftar silsilah, kita bisa pelajari sendiri ya. Ya, jika Anda benar-benar tertarik. Ya, ini kan kadang-kadang menjenuhkan. Jadi Anda dapat mencari tabel bangsa-bangsa misalnya di internet, bisa dicari dan Anda akan mendapatkan lebih banyak informasi mengenai hal ini daripada jika Anda cuman berangan-angan saja, biar lebih jelas begitu ya. Namun keturunan Ham secara umum mendiami Afrika Utara. Keturunan Sem secara umum mendiami Jazirah Arab Saudi. Dan keturunan Yafet secara umum mendiami wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Selatan. Nah, dipercaya bahwa benua Eropa pada umumnya dihuni oleh keturunan Yafet. Namun hal ini tidak selalu benar, karena suku-suku dari masing-masing garis keturunan ini juga menyeberang ke daerah lain. Nah, di antara anak-anak Ham, ada seorang pemburu perkasa yang dikenal dengan nama Nimrod, yang membangun Menara Babel di Tanah Siniar. Dari negeri itu dia pergi ke Asyur, membangun Niniwe yang merupakan kota di mana Nabi Yunus bernubuat. Nah, Kanaan dan Ham diperlihatkan mendiami Sidon sampai ke Gaza dan ke arah Sodom dan Gomora. Dari Sem, kita menemukan keturunan Sem yang termasuk bangsa Arab. Kita juga menemukan dalam garis ini seorang pria bernama Peleg. Dan dikatakan tentang Peleg karena pada zamannya bumi terbelah. Ya, entah apa maksudnya. Dipercaya bahwa bumi mulai terbelah di sepanjang lempeng tektoniknya dan para ahli geologi dapat menambahkan sesuatu yang penting ya pada diskusi itu. Nah, saya bukan ahli geologi ya. Kita juga menemukan dalam garis keturunan Sem seseorang yang bernama Seba yang dikaitkan dengan negara Yaman saat ini, dan disinilah Ratu Seba berasal. Untuk tujuan kita akan mengikuti keturunan Sem yang akan memberikan kelanjutan dari janji penebusan ilahi. Kita akan melihat hal ini nanti dalam pelajaran kita tentang kitab Kejadian. Pak Yohanes, dari anak Nuh, yang manakah Abraham lahir sebagai keturunannya? Ini Abraham adalah keturunan Sem dalam hal garis keturunannya, tetapi ia kemudian dikaitkan dengan suku Amori yang berasal dari Ham. Kita perhatikan ya di Yeskiel 16, itu ada tertulis, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asal usulmu dan kelahiranmu adalah dari tanah Kanaan. Ayahmu seorang Amori dan ibumu seorang Het. Ya, Abraham dianggap sebagai seorang Amori dan Sarah berasal dari bangsa Het. Jadi kita dapat menganggap Abraham sebagai keturunan Sem yang terakhir di Ur-Kasdim. Baiklah, terima kasih Pak Yohanes. Sekarang, perjanjian seperti apakah yang Allah buat dengan Nuh setelah air bah? Ya, pada zaman dulu kala, ini kayak bercerita ya, ada dua jenis perjanjian yang berbeda. Perjanjian bersyarat antara dua pihak, di mana kedua belah pihak harus menepati kesepakatan agar perjanjian itu sah. Dan jenis perjanjian lainnya adalah perjanjian tanpa syarat, di mana Allah berjanji untuk melakukan sesuatu yang telah dinyatakan dengan jelas, terlepas dari apakah pihak yang lain menepati janjinya atau tidak. Ini adalah perjanjian tanpa syarat dengan Nuh, yang berarti bahwa apapun yang terjadi, Allah akan menepati janjinya untuk tidak akan pernah membinasakan bumi sepenuhnya oleh air bah lagi. Namun perjanjian itu tidak mengatakan apapun tentang api. Dan itu adalah tentunya topik yang berbeda di pelajaran yang berbeda. Berikutnya Pak Yohanes tentang pembatasan diet. Nah, bagaimana jika steak di atas panggangan dibuat agak setengah matang, sehingga ada sedikit darah yang keluar dari dagingnya? Apakah itu dosa? Tuhan nggak memerintahkan Nuh untuk tidak memakan daging yang masih ada darahnya. Dan perintah ini berkaitan dengan penghormatan terhadap kehidupan. Nah, dalam perjanjian lama, kita menemukan bahwa darah diperlakukan secara istimewa
karena darah diberikan kepada manusia di atas mezbah sebagai penebusan dosa. Dan darah Kristuslah yang menyucikan kita dari segala dosa ketika kita percaya kepada Injil. Tetapi karena apa yang tertulis dalam hukum Taurat Musa, agama-agama menghindari darah sebagai makanan. Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul, larangan makan darah ini muncul dalam konsili di Yerusalem karena di sana ada orang Yahudi dan bukan Yahudi yang hidup bersama dalam sebuah komunitas. Dan hukum Taurat Musa telah dibaca dan dikenal dengan baik, sehingga mereka tidak ingin menyinggung perasaan siapapun. Nah, dalam hal praktik-praktik yang dipertanyakan, kasih adalah aturannya. Kita harus menghormati orang lain yang menjalankan bagian dari kitab suci ini dan percaya bahwa mereka tidak boleh makan makanan apapun yang mengandung darah. Kita juga harus memperhatikan bahwa salah satu elemen dari penyembahan Baal adalah ritual meminum darah. Jadi, kita harus menjauhi hal itu sejauh mungkin. Nah, Yesus berkata dalam Injil bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut seseorang yang membuatnya najis, tetapi apa yang keluar dari perkataannya yang mengungkapkan kejahatan yang ada di dalam hatinya. Keturunan Ham tampaknya menemukan Mesir yang menjadi kekuatan besar di masa lalu. Ketika memiliki kota kuno Alexandria dan lain sebagainya. Tetapi, siapa yang pergi dan mendiami Tiongkok, Pak Yohanes? Kita menemukan dalam tabel bangsa-bangsa seorang Hamite, putra Kanaan bernama Sini. Orang Sin diyakini telah pergi ke Asia Timur seperti Cina dan Mongolia. Nah, apakah benar jika dikatakan bahwa manusia lebih berharga daripada hewan? Iya, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya tahu ada orang yang tidak menganggap membunuh seseorang manusia lebih buruk daripada membunuh seekor anjing, atau anjing laut, atau gajah. Ya, beberapa orang menganggap membunuh ikan paus atau anjing laut adalah kejahatan yang lebih besar daripada membunuh bayi manusia yang belum lahir. Dan saat ini, beberapa pengadilan tidak memperlakukan pembunuhan seberat itu. Namun bagi saya, kehidupan manusia itu sakral dan harus dilindungi. Jadi, kita bertanggung jawab atas kehidupan kita dan juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita mengakhiri, satu pertanyaan lagi yang kita temukan pada pasal yang ke-10, ayat yang ke-31 dan yang ke-32. Ketika berbicara tentang keturunan Sem, menurut kaum dan bahasa mereka. Ini adalah pasal yang ke-10, tetapi Menara Babel dan kekacauan bahasa tidak muncul sampai pasal yang ke-11. Hanya saja, saya pikir bahasa-bahasa tersebut bercampur aduk selama pembangunan Menara Babel. Ini saya lihat pengamatan yang luar biasa dan jeli ya. Kebanyakan orang bahkan tidak menyadari hal ini saat membaca pasal ini dan perlu disebutkan. Jawabannya terletak pada fakta bahwa pasal 10 dan 11 tidak selalu diceritakan secara kronologis. Itu harus dicatat ya. Musa tidak menulis kitab Kejadian sebagai sebuah tafsiran yang berjalan dengan mencatat peristiwa demi peristiwa. Materi yang ditulis di pasal 10 diketahui Musa sama dengan materi di pasal 11 saat ia menorehkan tinta ke atas perkamen. Jadi, hanya karena bahasanya bervariasi dalam pasal 10 dan kisah menara ada di pasal 11, bukanlah sebuah kesalahan. Hanya saja penulisannya tidak bermaksud untuk membuat kitab ini menjadi sebuah catatan yang bersifat kronologis. Sekarang saya mengerti. Jadi, mari kita perhatikan hal ini lebih dekat dalam program kita berikutnya ketika kita membahas tentang Menara Babel. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Dan bagaimana kita bisa menyimpulkan pada pasal yang ke-9 dan yang ke-10 ini? Baik Pak Otia, hal pertama yang penting yang perlu diperhatikan dalam kedua pasal ini adalah harapan Allah tidak berencana untuk menghapus umat manusia dari muka bumi hanya karena mereka telah menjadi korup. Hanya karena mereka telah menjadi berdosa. Akan selalu ada kerusakan manusia, itu pasti. Banyak dari kita menaruh harapan pada politisi yang kita kagumi atau pada pemerintah
untuk meluruskan situasi keadaan yang ada saat ini. Tetapi mereka selalu kadang-kadang mengecewakan kita. Atau kita berpikir bahwa jika kita memiliki stabilitas ekonomi atau pencapaian yang bersifat pribadi, maka segala sesuatunya akan membaik. Tapi ingat, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa satu-satunya pengharapan sejati yang dapat kita percayai adalah Allah yang esa dan benar. Nuh mempertahankan imannya kepada Allah yang membuahkan pengharapan untuk masa depan. Dan kita dapat bersyukur bahwa Nuh dan anak-anaknya tetap setia. Bahkan pengharapan Nuh dan keluarganya serta seluruh generasinya berlanjut hingga hari ini. Melalui perjanjian yang Allah buat dengan mereka untuk tidak menghancurkan bumi lagi dengan air bah. Allah adalah sumber dari segala pengharapan. Dan hal kedua yang kita pelajari hari ini adalah menghormati orang tua. Menghormati yang disebut dengan otoritas. Ham perlu mempelajari hal itu. Mengapa rasa hormat begitu penting? Karena setiap orang dari kita adalah keturunan Nuh. Jadi kita semua memiliki hubungan darah. Allah sangat melarang pertumpahan darah dalam bagian Alkitab ini, yang menunjukkan kepada kita bahwa kita semua diciptakan oleh Allah yang sama. Dan kita perlu mengasihani dan menghormati orang lain. Bahkan jika mereka berbeda dari kita, karena kita semua memiliki asal-usul yang sama dan kita semua diciptakan menurut gambar Allah. Itulah yang membuat Anda penting dan berharga di mata Tuhan. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Dan kita baru saja mempelajari Kejadian pasal yang ke-9 dan yang ke-10. Dan berharap bahwa kita akan bertemu dalam program yang berikutnya saat kita menyelami kitab Kejadian lebih dalam. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.